Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada malam hari ini saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin yang telah melaksanakan puasa di seharian ini ya. Mudah-mudahan amalan kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul daripada video kita adalah Pak Ali Bai lah dikeroyok dengan pancingan kadal betina yang bernama Fatimah Sa'diah. Jadi Pak Alibai seorang muslim masuk ke dalam Zoom Pak Yusuf Manubulu ya 23 jam lalu dengan pancingan betina kadal kadal betina Fatimah saja dikeroyok nih oleh Korpus Ban Kristen, Yusuf Manubulu Kristen, MKC Kristen, Kasih Karunia pun Kristen, Fatimah Sadiah pun Kristen. Ini namanya pancingan nih. Fatimah Sadiah siap berdebat dengan Ustadz untuk menyatakan kebenarannya. Emang level Fatimah itu apa? Level NT itu apa? Level pastor, level pendeta. Jauh, Anda tuh masih kadal, masih seorang mualaf yang disebut malah sesat ya oleh Gracia Pelo. Neraka oleh apologet eksklusif. Anda bukan apa-apanya dari ustadz ya. Tapi yang jelas sifat iman ini dipakai gitu oleh Yusuf Mandobolu untuk memancing orang untuk masuk ke dalam jumjia dan dikeroyok nih. Contoh Pak Ali Bai, tapi di sini Pak Ali Bai debat yang intinya dengan si MKC dan dia menang ya. Oke, tunjukkan dulu ya. Mau kasih tahu, si Ali yang Anda sebut menjadi saksi lapangan pun tidak layak. Karena apa? Karena ketika peristiwa yang Nabi Anda katakan, dia tidak hadir di situ. Oke, itu. Dia gagal. Muhammad KC, mobilkah, rumahkah, atau mungkin keselamatan? Saya nyatakan bahwa Muhammad KC akan selamat kalau kembali. MKC ngomong mobil, ngomong HP karena dia dapat ya, dia dapat menipu sebuah kaum, entah kaum apa gitu. Saya dapat mobil mewah ya, dengan persneling otomatis ya. Saya kurang 40 juta loh, anak saya mau nyari mobil, tolong bantu. HP-nya pun 20 juta loh, hebat kan? Itu hasil menipu-nipu ya. Tapi alhamdulillah namanya muslimin tidak kena tipu ya. Yang kena tipu entah siapa, walau alam bisawab ya. Dia nawarkan, kalau saya masuk Islam, kamu nawari apa? Mobil, rumah, HP, atau keselamatan. Memang otaknya otak uang dia. Tapi yang ditipu ya alhamdulillah bukan muslim ya. Nah, Dasarnya dulu apa yang membuat Muhammad KC selamat kalau balik Islam? Pertama, keyakinan Muhammad KC menjadi bagus, menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta Tuhan SWT ini, bahwa Allah itu satu, bukan begini, tiga. Pak. Tahu aja keinginannya. Saya ini masih Islam, Pak, belum pindah ke Kristen. Ya, kalau nggak percaya tanya kembali ke topik Pak KC. Cek di Pak KC. KTP ya. Oh, baguslah kalau begitu. Saya kira Pak KC ini bukan Jadi Islam. begini, saya ini meluruskan umat Islam yang menyimpang dari Al-Qur'an. Kenapa? Ya, karena Al-Qur'an perintahkan supaya manusia itu membaca Taurat dan Injil. Mana ayatnya yang memerintahkan? Yaitu di surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga. Bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil. Ayat ketiga coba baca. Ini ilmu buat Pak Alibai. Kembali ke Al-Fatihah Pak KC. Ini sekali mengkorupsi ayat ya. Yang benar ayatnya ini ya. Ini ayatnya Ali Imran nomor 3 ya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Membenarkan kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi di sini jelas ya, yang informasi tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya termasuk daripada Taurat dan Injil. Tentu Injil dan Taurat yang sesuai. Yang sesuai apa ya? Sesuai Al-Quran dong. Nggak mungkin Al-Quran itu menyebutkan Injil Taurat yang berbeda. Itu maksudnya next ya. Kembali ke topik. Nanti, jadi gini. Ini hanya saya potong saja kayak ini Pak KC. Enggak, satu ayat, coba dengerin. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Itu satu ayat. Ya, artinya beberapa bagaimana kata. itu, Pak KC? Artinya apa bagaimana? Artinya Allah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dia menurunkan Alkitab kepadamu alaika ya, percaya nazala alaika. Alaika itu kepadamu Muhammad.
Nazala alaikal kitab, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ya Al-Quran dong, nggak mungkin Injil. Dasar blow on. Jadi Allah itu menurunkan kitab Taurat dan Injil, bukan menurunkan hadis dan fikih. Gitu. Pak Kacil ini memotong, memenggal artinya. Di sini membedakan kitab Coba sebelumnya. baca. Iya baca. Itu menurunkan Taurat dan Injil. Dia menurunkan kitab kepadamu yang mengandung kebenaran. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan menurunkan Taurat dan Injil. Artinya Muhammad ini menurunkan kitab artinya yang tidak bernama menurunkan Al-Quran. hadis dan fikih kan? Artinya tidak Yang menurunkan jelasnya hadis dan Al-Quran fikih. diturunkan kepada Muhammad. Begitu. Taurat dan Iya. Injil sudah dibenarkan. Bukan mengikut Taurat dan Injil. Jangan kasih nyeleweng Pak Aceh. Sudah kembali lagi ke Anto di Al-Fatihah tadi. Bang. Enggak, silakan Bapak baca dulu surat Al-Maidah ayat 68, ayat Al-Maidah ayat 46. Silakan baca. Apa di situ? Di dalam Taurat dan Injil ada apa? Jelaslah Al-Maidah. dan kami. Al-Maidah ayat 46. Ya, perhatikan Pak Aceh. Ini bercerita tentang Nabi Isa. Jadi dia menyebutkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Tidak, Tapi bukan kebenaran. tidak bercerita tentang Saya Isa, baca. Pak. Oke. Di situ Mungkin bisa menceritakan bacaannya. tentang Taurat dan Injil. Bukan Dan tentang kami film turunkan Isa. kepada mereka dan mengutus Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya Terus? terdapat petunjuk dan cahaya. Ah, dan menurunkan itu, kitab yang Pak. sebelumnya yaitu Taurat. Jadi benar Pak Ali Bay, benar ini tentang Nabi Isa yang diberikan Injil dan membenarkan kitab sebelum Taurat. Si Aceh goblok dasar emang. Inilah errornya kan, kalau orang kayak gini, kalau TKI dijadikan sebagai pendebat kayak gini. Ini TKI dijadikan pendebat, ini adalah istri satpam dijadikan pendebat. Bukan levelnya, maklumlah tidak memiliki PD gitu. Kaum sebelah tuh nggak punya PD gitu untuk menampilkan seorang pastor yang berbobot, yang kaliber doktor. Di kalibernya kaliber TKI. Ya, si Irma Siti Deborah itu TKW MKC, TKW Fatimah Sadia, istri ibu rumah tangga seorang satpam. Ya nggak level lah. Nggak, otaknya itu IQ-nya itu nggak standarisasi gitu loh, nggak punya standarisasi. Taurat. Dan sebelum itu pengajaran untuk orang-orang Untuk yang takwa. bertakwa. Nah, jadi kalau tidak baca Taurat dan Injil, tidak benar takwanya di hadapan Tuhan. Itu maksud Anda salah saya. lagi Pak Aceh. Salah lagi Anda. ini sebelum diturunkannya Al-Quran. Astagfirullah. Itu bagaimana? Ini Al-Quran yang ngomong ini. Ini Al-Quran yang ngomong, Pak. Al-Quran yang Iya, ngomong bahwa karena manusia Al-Quran itu harus membedakan mengikuti Taurat dan Injil Injil. Taurat. Tidak begitu Pak. Oh, maksud Bapak Oke. nih ceritanya Muhammad Begitu lagi ada Al-Quran, Taurat dan Injil itu tidak lagi digunakan. Baik. Kalau kamu Ya, mau oke, dia oke. mau menggunakan, Oke, silakan. kalau begitu. Oke, kalau begitu. Di sini MKC udah kalah ya. Dia mengakui bahwa setelah Al-Quran turun, maka tidak ada lagi kitab yang digunakan. Karena Al-Quran sebagai Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Agamanya pun agama yang telah disempurnakan, nabinya pun nabi yang sempurna. Dalilnya la inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang direstui di sisi Allah kecuali Islam. Agama yang diberi nama dan diridhoi hanya Islam sesuai dengan Al-Maidah 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina berarti apa yang telah kuridhoi gitu loh. Islam sebagai agama bagimu. Nah, Islam itulah agama yang disebutkan oleh Allah sendiri ya. Yahudi tidak disebutkan agamanya, Kristen pun bukan agama ya. Dan Islam adalah agama yang diberi nama nomenklaturnya oleh Allah dan telah diridhoi. Sudah finish ya, demikian ya. Next. Ada nggak ayatnya bahwa setelah Muhammad harus mengikuti hadis dan fikih? Ada nggak ayatnya? Ada. Mana coba? Nah, di sini orang-orang Kristen ini nganggap remeh Pak Albay, dianggap apa Albay ini nggak punya isi ya. Taunya dia berisi. Coba dengarkan ya. Ada nggak harus mengikuti Taurat dan hadis dan fikih? Ada nggak? Pak Aceh, contoh-contohnya Pak Aceh lah. Kami itu mengamalkan Taurat. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Nggak nyambung Pak dengan Yaitu- pembahasan ini ya. Nggak nyambung Iya. dengan pembahasan. Ini kata si Kacang nggak nyambung ya. Coba laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu adalah uswah hasanah, contoh ya. Contoh berarti apa? Untuk diikuti ya. Contoh itu berarti artinya adalah untuk diikuti. Di sini diperintah kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sebagaimana apakah ada perintah untuk mengikuti risalahnya Ibrahim termasuk sunatan? Ada. Ikutilah jalan Ibrahim yang hanif. Ikutilah berarti kan contohlah jalan Ibrahim yang hanif gitu ya. Mungkin ayat berikutnya lagi ada bagus di sini ya. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Berarti harus taat kepada Rasul kan. Dan para pemimpin di antara kamu. Berarti pemimpin di antara kamu itu apa? Pemimpin agama, misalkan siapa? Ya Hanafi, Maliki kan. Apalagi hadis-hadis Nabi yang dituliskan oleh para tabi'in kan. Itu ada perintahnya kita untuk mengikuti Allah, Rasulnya, ya hadis gitu. Dan juga pengajaran-pengajaran orang-orang suci. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah ya, dari para sahabat Nabi atau para ulama, karena ulama itu pewaris Nabi. Demikian lagi misalkan ini ya. Alladzina tabi'una rasulul nabiyil ummi ya alladzina jadi berarti apa? Orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi. Berarti apa? Memang kita disuruh untuk mengikuti hadis Nabi, apa-apa yang Nabi katakan, apa-apa yang Nabi bolehkan. Itu kan menjadi hadis namanya, menjadi sunnah Rasul. Berarti itu perintah kan. Perintah untuk mengikuti apa-apa yang ada pada diri Nabi itu, karena Nabi itulah uswah hasanah. Demikian ya. Di sini jelas bahwa si MKC sudah drop ya, jatuh ya. Dan Pak Albay meskipun dipancing oleh si Fatimah kadal betina ini, nampaknya dia cukup mampu ya melawan gerombolan-gerombolan Kristen yang tidak memiliki kepedean. Ini coba ada ulama muda ini yang Kristen idiot ini. MKC, Korpus, Irwan, Kasih Karunia, Fatimah Sedekah, dan macam-macamnya next. Sekarang tuh nggak nyambung. Pertanyaan saya kan teladan yang baik ada. Adakah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menurunkan hadis dan fikih? Ada nggak perintah mengikuti hadis dan fikih? Ada nggak? Yang ada perintah mengikuti Muhammad. Bukan Nah, kalau tidak ada berarti Muhammad Kaceh yang benar, Pak Alibay yang salah. Pak Alibay yang harus salah bertobat. lagi Pak Kaceh. Pak Kaceh lagi salah. Muhammad itu apa yang dilakukan oleh Muhammad, diperbuat dan dikatakan oleh Muhammad, itulah yang menjadi hadis. Iya, ini benar Muhammad Kaceh yang memerintahkan, karena itu tujuannya kepada Muhammad Kaceh, bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Karena Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak ada. Katanya maksud Wa arsalnaka ila Roma apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu katanya yang dimaksud adalah Muhammad Kaceh. Ini ngaco juga nih. Muhammad Kaceh dalam channel Paul Jeng itu ya, di Zoom-nya itu ngomong masalah ini pengalaman saya, cukup dengan Pepsi dan roti sudah ketemu dengan WTS kan, kaburan TKI, kaburan dari Arab dan di Arab. Chatting sama orang Arab lah, sampai megang barang-barang barangnya orang Mesir kan. Ini jelas. Kalau Anda masuk ya ke dalam Facebook beliau, namanya M Kosman ya, silakan baca ya, di M Kosman ada gambar orang pakai baju Arab itu video-video porno semua tuh, video porno ketika bayi di rumah sakit ya, nangis lalu si susternya itu buka baju, pornografi. Lalu ada juga orang yang nggak pakai baju, minum minuman keras perempuan, itu semua pornografi ya. Demikian, jadi nampaknya di sini jelas ya, Pak Alibay sudah bisa menghancurkan, melumpuhkan, menelanjangi MKCCS di Zoom Pak Yusuf Manobolo ya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.